Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdhalil dzakirin wa sayyidish syakirin wa imamil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahum ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah? Qala majalisul dzikr. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, juga nikmat kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa berada di majlis ilmu, majlis zikir, majlis tausiah, majlis tanbih, majlis mau'izatil hasanah. Mudah-mudahan langkah kita di rumah masing-masing menuju majlis taklim ini menjadi isyarat langkah-langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita sekalian umatnya sampai hari kiamat. Hadirin jamaah majlis taklim at-tadhkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini, mudah-mudahan secerah harapan hidup kita dalam mengisi sisa-sisa hidup kita menunggu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal yang akan memberatkan mizan kita di yaumil qiyamah nanti, memberatkan mizan kebaikan kita di hari kiamat nanti, dan meringankan hisab kita di akhirat. Di pagi hari ini kita insya Allah sama-sama akan memperkuat keyakinan kita tentang hadirnya kita di majlis taklim ini. Kita akan mengkaji kitab Lataiful Ma'arif, buah karya tulisan Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, kaitan dengan majlis ilmu, majlis zikir yang kita selalu hadiri setiap pekan. Ada yang seminggu 3 kali, mungkin seminggu 3 kali, 2 kali, bahkan mungkin ada setiap pekan kita hadir di majlis taklim. Imam Ibnu Rajab, Imam Ghazali, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang buku. 3 serangkai ini mengarang buku judulnya Tazkiyatun Nufus. Judulnya Tazkiyatun Nufus. Kitab yang menjelaskan tentang organ tubuh kita yang paling menentukan hidup kita. Yang sering saya ulang-ulang mengingatkan pribadi,
Buku yang cukup tebal itu menjelaskan, 3 orang ulama itu menjelaskan tentang organ tubuh kita yang paling menentukan hidup kita di dunia sampai akhirat. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang sering saya ulang-ulang juga, mungkin jamaah sering dengar juga hadis ini. Hadis tentang bahwa rajanya organ tubuh kita adalah hati. Rajanya, penentu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, inna fil jasadi mudghatan, idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ingatlah, di dalam tubuh kita ada segumpal daging, yang bila daging itu baik, maka baiklah seluruh amal perbuatan kita. Tetapi bila organ itu buruk, maka buruklah semua anggota tubuh kita, semua amal perbuatan kita. Ibnu Rajab secara khusus menjelaskan bahwa organ yang paling sering cepat lelah dalam hidup adalah hati. Kalau fisik sehari sejam 2 jam diistirahatkan bisa langsung hilang lelah. Tapi kalau hati bisa seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, hati itu akan susah lelah, hilangnya lelah kalau dia memiliki masalah yang berat dalam hati. Beda dengan fisik yang mudah hilang dengan tidur saja. Kita lelah seharian bekerja, kemudian tidur, bangun sudah segar kembali. Tetapi kalau hati itu akan agak susah dikembalikan kesegarannya, manakala mempunyai masalah, mempunyai hal yang mengganggu fungsinya. Banyak sekali dijelaskan dalam kitab At-Tadhkirah juga. Imam Al-Qurtubi sudah bahas kita dulu di awal, bahwa hati bisa istirahat di banyak tempat. Banyak cara untuk mengistirahatkan hati. Salah satunya yaitu ini. Majelis taklim ini adalah tempat mengistirahatkan hati. Walaupun sejenak, tetapi cukup lumayan. Kalau fokus kitanya konsentrasi ingin mengistirahatkan hati, maka hadirlah di majelis ilmu. Istirahat dari hiruk pikuknya dunia, istirahat dari kekesalan. Asal ketika hadir di majelis ilmu ini, kita hadirkan hati kita di situ. Jangan hadir badan doang, tapi hatinya tidak hadir. Kalau hatinya hadir, apalagi kalau materi yang disampaikan kaitan dengan itu, maka majelis ilmu menurut Ibnu Rajab, Imam Ghazali, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada tempat yang cukup efektif untuk mengistirahatkan hati. Apakah orang-orang yang tidak pernah hadir di majelis taklim itu hatinya tidak lelah? Lelah pasti, hanya tidak dirasakan. Kalau kita yang tenggelamnya hanya sebatas bibir saja, kita berjuang untuk menghirup udara supaya bisa bernapas terus, merasakan bagaimana beratnya tenggelam sebatas bibir kita. Tetapi kalau orang yang tidak pernah merasakan hatinya lelah, itu tenggelamnya sudah lewat dasarnya, lewat dari batas ini, dia di sini. Lebih dalam lagi. Akhirnya apa? Dia tidak akan merasakan bahwa hatinya lelah, hatinya perlu diistirahatkan, karena sudah hilang kepekaan hati. Mungkin sudah tidak berfungsi karena sudah mati. Makanya banyak orang yang sehari-harinya mengejar dunia tidak merasakan kelelahan badannya, kelelahan hatinya. Karena hati itu motivasi. Kalau
motivasinya dunia tok, lelahnya badan tidak akan terasa. Nggak akan terasa. Dia akan ngejar dulu. Berangkat pagi, sebelum subuh udah berangkat, tuh sholat subuh. Tetap rasa ngeunah we hate. Komo lamun ketika dia mengejar dunia dapat dunianya, dia pulang dengan dunia yang melimpah. Itu tidak akan merasakan kelelahan hati dia. Makanya Ibnu Rajab dalam kitabnya Tazkiyatun Nufus, Imam Ghazali dan Ibnu Qayyim mengkategorikan hati itu ada 3. Ada qalbun sahih, hati yang sehat. Atau ulama lain menyebutnya seperti dalam Al-Quran, qalbun salim, hati yang selamat. Hati yang selamat, kalau dia terkena sedikit saja penyakit, dia akan merasa gak enak. Kalau kelelahan yang dia peroleh adalah kelelahan yang menjauhkan dari Allah, dia akan merasa salah nih. Hati yang sehat, sensitif. Seperti badan kita kalau sehat, terkena racun sedikit aja terasa. Utara ngarokok langsung kebesekan, langsung batuk, ngarokok sehat biasanya. Tapi kalau yang sudah sering merokok berbatang-batang setiap hari, berbungkus-bungkus, sabatang mah mau terasa. Biasanya 10 batang misalnya itu terasa, udah biasa. Hati yang sehat, sensitif. Kalau merasa ini nih bukan hal yang benar ini, ya kan, langsung ingat astagfirullah, langsung dia kembali sama Allah. Yang kedua, menurut 3 serangkai ini, hati yang kedua adalah hati yang qalbun marid, hati yang sakit. Hati yang sakit. Dia beriman kepada Allah, tetapi hatinya masih menjadi motivasi untuk perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi dia menjadi dorongan berbuat maksiat. Hati kan? Ibu jangan mengira apapun perbuatan kita yang dorongnya adalah hati. Boga duit, anu ngabisikeun, minjem we, ka bangke, ka pinjol. Itu hati yang menentukan. Ngambil enggak, minjem enggak, itu hati yang menentukan, bukan apa-apa. Hati yang sakit mudah sekali terpengaruh dengan perbuatan maksiat. Beda dengan hati yang sehat tadi, langsung menolak, sensitif, harap. Tapi hati yang sakit, dia akan mudah terpengaruh mengiyakan perbuatan buruk dan merasa berat dengan perbuatan baik. Itu hati yang sakit. 2 rakaat yang menit, hese eta bujur diangkat. Hese bisa bergerak untuk wudu itu susah. Itu hati yang sakit begitu. Jadi dia butuh sekali penyegaran, butuh rihlah, butuh healing si hati yang sakit itu. Perlu dihibur dengan hal-hal yang akan menyegarkan dia. Tentang dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tentang nanti di akhirat bagaimana. Harus diobati hati yang sakit itu. Kalau dibiarkan, diantep wetak. Diantep. Akhirnya nanti akan tiba pada kondisi hati yang ketiga. Qalbun mayyit. Hati yang mati. Gering tadi ubaran, akhirnya mau. Badan juga begitu, sama. Kalau badan kita sakit, obati, ikhtiar, sembuhkan. Apalagi kalau penyakitnya merembet. Nauzubillah kayak kanker misalkan ya, yang merambat di dalam tubuh kita, akar-akarnya itu menjalar ke semua. Seperti putranya Ustaz Arifin Ilham almarhum Amer Az-Zikra yang meninggal dalam usia yang sangat muda, 172 hari usia pernikahannya. Dari sehat kemudian kena kanker, kemudian dia meninggal. Bayangkan. Padahal rencananya akan dipersiapkan untuk menjadi pengganti Ustaz Arifin Ilham, mimpin pondok pesantren Az-Zikra disentuh, tetapi Allah berkehendak lain. Beliau meninggal. Karena yang lebih dekat dengan agama, lebih paham syariat itu, lebih paham maksudnya fungsi dia sebagai pengganti ayahnya itu,
Amer Az-Zikra itu. Bukan Alvin ya yang kakaknya yang kemudian banyak hiruk pikuk yang kita dengar gitu dengan hubungannya dengan artis segala macam. Allahu a'lam. Kalau fisik bisa diikhtiarkan. Ada orang yang sembuh dari kanker dengan perjuangan yang sangat berat gitu. Masuk Ustaz Arifin Ilham juga kan. Luar biasa kan penyakit yang dideritanya. Seperti itulah gambaran hati menurut Ibnu Rajab, Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam diri kita. Kalau fisik, orang boga asam urat. Ingin sembuh, berobat, obatnya mahal. Apa yang kita lakukan? Bersabar, cari ikhtiar yang paling mudah, paling ringan, paling murah biasanya. Misalkan minum air putih yang banyak, cari daun-daunan herbal yang ada di rumah tetangga kita, di halaman rumahnya, apapun yang kita bisa minum, digodok segala macam, murah. Kalau mahal kita tidak bisa menjangkau. Kalau dibiarkan bersabar, paling tubuh kita yang akhirnya nanti kemudian akan melemah. Ada dampaknya enggak? Ada dampaknya di dunia, terbatas kita ke dia. Tetapi ada dampak akhirat. Kita berpunya pahala besar dengan bersabar dengan penyakit itu. Itu kalau penyakit fisik. Tapi kalau penyakit hati dibiarkan, dampaknya sangat buruk. Kalau penyakit hati dibiarkan, tidak disembuhkan. Kalau penyakit fisik tidak disembuhkan, kitanya bersabar seperti Nabi Ayub alaihissalam. Ditahan saja sabar. Disuruh berdoa juga nggak mau, bersabar terus, nggak masalah. Kita mengumpulkan pahala dari sakit kita, kifaratul dzunub, kifarat dosa-dosa kita dari sakit itu bersabar. Makanya tidak haram sebenarnya kalau kitanya bersabar, tidak berobat, tidak haram, tidak. Karena berobat itu mubah, pilihan. Kalau kitanya bersabar, nahan penyakit nggak masalah, pilihan kita. Asal bersabar. Itu. Kalau fisik, tapi kalau hati sakit dibiarkan, dampaknya sangat luar biasa, dahsyat sekali. Akan terus berkembang sampai hati itu mati. Kalau hati mati, sudah dia kehilangan sensitivitas terhadap dosa, maksiat, dan lain-lain perbuatan mungkar. Nah, ini yang dibahas oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya ini. Tempat untuk mengistirahatkan hati itu dan menyembuhkan penyakit itu salah satunya adalah majelis ilmu. Di kitab di kitab At-Tazkirah Imam Al-Qurtubi ada beberapa disebutkan. Misalkan mengistirahatkan hati dan menyembuhkan hati itu bisa dengan istighfar. Ya. Tetapi kalau belum mulai istighfar, disentuh dulu hatinya dengan tadzkiratul maut, mengingat mati. Ingat, boleh jadi saya besok meninggal. Apa yang sudah saya siapkan amal saya untuk nanti? Itu akan menjaga astagfirullah. Mulai. Itu obat pertama. Atau kata Al-Qurtubi, mendampingi orang yang sakaratul maut. Dampingi sampai kelihatan bagaimana orang itu meninggal. Oh, ya Allah. Dia kan jarang ingat kata Imam Al-Qurtubi. Dia kita. Padahal kita akan seperti dia. Meninggalnya maksudnya akan meninggal gitu maksudnya. Kita jarang ingat. Makanya kata Imam Qurtubi, kenapa banyak orang yang hadir di tempat yang sakit, orang sakit, menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, menghadiri orang yang meninggal sakaratul maut, hadir ke ziarah kubur, ziarah kemana-mana, keliling-keliling, tapi nggak ada perubahan dalam hidupnya, ibadahnya nggak meningkat. Kalau digambarkan, namun duhana 2 rakaat terus, namun tara tahajud terus. Segala macam perbuatan baik berat untuk dilakukan. Kenapa? Padahal dia sering bersentuhan dengan kematian, dengan kuburan, dengan sakaratul maut, dengan orang yang sakit. Kenapa?
kata Imam Al-Qurtubi, karena dia hadir dengan badannya, dengan tangan, dengan kaki, dengan bibir, dengan mulut, dengan mata, tapi dia tidak hadir dengan hatinya. Jadi hatinya mah di mana tidak tahu, nggak tersentuh. Di antaranya majlis ilmu, majlis zikir. Inilah majlis zikir, majlis ilmu kita, tempat mengistirahatkan hati. Makanya Rasulullah SAW menegaskan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, bergembiralah, bersenang-senanglah, nikmatilah. Seperti ibu-ibu sekarang. Kalau sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah, dan apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala, Rasul sabda, majalisul dzikri ay majalisul ilmi, yaitu majlis zikir, majlis ilmu. Itu adalah taman-taman surga di dunia. Tetapi orang ketika hadir di majlis ilmu ternyata tidak sama. Penampakannya tidak sama. Kata Ibnu Rajab, fa idan qadam majlisud dzikri ay majlisul ilmi fa ahluhu ba'da zalika ala aqsam. Berbeda-beda. Kita nih yang hadir di sini sekarang berbeda-beda. Faminhum man yarji'u ila hawahu wa la yata'allaqu bi syai'in mimma sami'ahu fi majlisid dzikri wa la yazdadu huda wa la yartadi'u an radiyyin. Wa haula'i asyarul aqsam. Ada orang dia mengistirahatkan hatinya di majlis ilmu, tetapi kelompok pertama ini bila telah selesai entos gitu. Ya, misalkan nih bab menjelaskan keutamaan sholat duha. Dia mendengarkan dengan khusyuk. Bagaimana keutamaan sholat duha? 4 rakaat itu Allah jamin rizkinya hari itu. 4 rakaat duha, 6 rakaat duha dijamin oleh Allah keperluannya segala macam. Apalagi tahajud misalkan, dijelaskan. Saat itu mah ketika mendengarkan, bagaimana rasa kita? Semangat deh, rasa hayang. Faidan qada, bila telah selesai keluar. Pohon deui. Palaya ta'allaku, maka tidak ada kaitannya. Mendeita semangat nanti. Nah ini kelompok pertama yang terjadi. Menurut Ibnu Rajab, wala yazdadu huda, tidak bertambah hidayahnya. Gitu. Jadi hidayahnya tidak bertambah. Wala yartadi'u an radiyyin, tidak membuat dia terjaga dari kemaksiatan. Punten. Jadi lamun geus ngaji, setelah ngaji itu mendengar haramnya pinjam uang dengan tambahan biaya, tapi setelah ngaji masih belum dilepas dari itu, nah model gitu. Ketika di majlis taklim mendengarkan banyak ilmu tentang keutamaan ibadah, tapi setelah selesai kita banyak meninggalkan ibadah justru. Nah seperti itu gambarannya. Yang pertama. Yang kedua, man yantafi'u bima sami'ahu wa hum ala aqsa. Yang kedua ini golongan orang yang memanfaatkan. Tadi natara duha, setelah ngaji, ya Allah, akhirnya jadi sok duha. Tadi natara tahajud, tiba-tiba mendengarkan majlis taklim jadi tahajud. Tadi wuduna sadaekna mendengarkan kajian fikih dengan kajian di majlis taklim, jadi akhirnya wudunya baik-baik, diperbagus wudunya dan sebagainya. Tadina jarang sekali sedekah, kemudian setelah itu rajin sedekah. Yang kedua, artinya apa yang didengar di majlis ilmu berpengaruh terhadap hatinya. Tapi yang ini juga ada kelompoknya. Yang pertama, paminhum man yariduhu masami'ahu anil muharramat.
man yarudduhu masami'u anil muharram wa yujibu lahu iltijamul wajib. Yang kedua ini juga masih terpengaruh. Yang pertama ini lebih baik dia. Apa yang didengar di majelis ilmu menjadikan hatinya kuat untuk meninggalkan yang diharamkan. Itu yang pertama, yang mengambil manfaat. Yang kedua, mayartaqi an ala zalika ila tasmiri fi nawafil ta'at. Yang kedua ini bukan hanya dia terjaga dari hal yang diharamkan, tapi dia melanjutkan dengan amalan-amalan sunnah. Jadi dua kategorinya. Orang yang ilmunya manfaat di majelis ilmu, satu ada orang yang ilmunya di majelis taklim membuat dia terjaga dari yang diharamkan saja. Misalkan tadinya riba jadi teriba, itu. Tadinya tidak menutup aurat jadi menutup aurat, itu. Terus bertambah apa-apa yang wajib dilakukan, apa yang haram ditinggalkan. Tok itu saja. Yang kedua lebih dari itu, mayartaqi an dzalika, orang yang lebih tinggi dari itu derajatnya, ila tashmiri fi nawafil ta'at. Dia menambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Bukan hanya Ramadan yang dia lakukan, tapi tambah dengan puasa-puasa sunnah. Seperti sekarang bulan Muharram, minimal sekali tanggal 10 Muharram. Kalau mau utama Senin Kamis di bulan Muharram, atau Ayamul Bid di bulan Muharram, silakan. Atau mau setiap hari, silakan di bulan Muharram. Atau mau yang sesuai dengan sunnah Nabi yang ditasyrikkan dari Nabi Daud, puasa Nabi Daud selang-seling. Selang-seling, puasa sehari tidak batal sehari, puasa sehari batal sehari, seperti itu. Kita bisa memilah dan memilih. Nah, yang kedua ini juga dibagi lagi. Kita yang hadir di majelis ilmu sekarang, yang qasimul al-muntafi'una bisima'i majlisil dzikri fistidori masami'uhu fil majlisi wal ghaflati anhu ila isnani aksar. Nah ini ibu-ibu dengarkan ulama ya, bagaimana luar biasa memberikan kita ilmu. Yang tadi dia mendapat manfaat dari majlis ilmu dibagi dua. Yang pertama, yarji'una ila masalihi dunyahu al-mubahah ayastagiluna biha fatadhalu bidzalika qulubuhum amma kanu yajiduna fi majlisid dzikri mistidari idmatillahi wa jalalihi. Jadi dia setelah mendapat ilmu kembali disibukkan oleh kesibukan dunia. Masih wajar. Masih wajar. Dia mencari dunia, mencari nafkah segala macam. Kadang-kadang tadhalu bidzalika qulubuhum amma kanu yajidu fi majlisil dzikri. Kadang-kadang dia kelelahan, akhirnya kadang-kadang lupa dengan ilmu yang sudah didapatkannya. Ini yang dikeluhkan oleh para sahabat. Tapi ini masih cukup baik. Masih cukup baik. Yang kedua, waqismun akhar yastamiruna ala istidari hali majlis sima'i dzikri fala yazaluna tazakkuru dzalika bi qulubihim mulazama. Ini yang berat. Orang yang istiqomah benar, enggak pernah terpengaruh lagi dengan dunia. Itu. Jadi lurus saja. Lurus. Jadi selalu ingat dengan pesan-pesan majlis dzikir. Enggak pernah terpeleset sama sekali. Ini yang luar biasa. Nah, yang seperti ini ada dua. Ini yang berat. Yang pertama, ahaduhuma yashghiluhu dzalika an masalihi dunyahul mubah wa yanqati anil khalqi fala yaqwi ala muqallatihi. Yang kedua, yang pertama ini orang yang lepas sama sekali dari dunia. Ini adalah pemahaman dulu. Ada orang yang meninggalkan dunia secara fisik. Dia tidak semangat mencari dunia. Dia biasa saja, dia zikir saja di masjid.
meninggalkan ikhtiar. Kadang-kadang apa keperluan hajatnya harian ditanggung oleh saudaranya, oleh tetangganya gitu. Ini yang pertama ini. Dan ini kebanyakan terjadi kata Ibnu Rajab zaman dulu. Orang yang menyepi merasa dia memperjuangkan akhirat, lepas dari dunia. Tidak berinteraksi, tidak berdakwah, dia merasa itu. Itu motivasi. Seperti saya pernah ceritakan artis yang dulunya maksiat kemudian bertobat. Akhirnya apa? Tobatnya overdosis. Overdosis tobatnya. Ada tobat overdosis. Makanya ngaji juga ada overdosis kan? Maksudnya jadi benar-benar tobat. Pemajikan terlantar, anak terlantar karena dia nggak mau kerja. Maunya dekat dengan Allah saja. Dia dekat nyekel tasbih we. Tapi nggak mau kerja. Nggak mau. Di masjid we. Masjid rumah. Istrinya protes, anaknya terlantar. Ketemulah dengan ustaz. Diingatkan, istrinya ingin minta cerai dan sebagainya. Diingatkan dia bahwa itu bukan langkah yang benar. Overdosis. Salah langkah. Dia nggak mau bergaul dengan manusia, menutup diri sama sekali. Pokoknya mah ingin menyambut kematian benar-benar menurut dia, yang benar-benar gitu sih. Bahkan dia apa? Walal qiyam bi waqa'i huquqihim. Dia tidak melaksanakan hak-hak dia dan hak orang lain. Wa kana katsirun minas salaf ala hadhil hal. Ini yang terbanyak juga saat ini. Ada orang-orang seperti ini dulu. Wasani yang kedua, mayastahdiru dzikrullah wa uzmatihi wa sawabuhu wa iqabuhu biqalbihi wa yadhuru bi badanihi fi masalihi dunyahu min iktisabil halal wal qiyam alal iyal wa yukhalitul khuluq fi ma yusilu ilaihim bihin naf'u. Yang kedua ini harapan kita ada di situ. Orang yang hadir di majelis ilmu dapat ilmu-ilmu akhirat, tapi setelah selesai ngaji dia pulang ke rumahnya beraktivitas seperti biasa. Bagaimana Rasulullah SAW beraktivitas? Dia ke pasar dengan istrinya, dia kilir ke istrinya masing-masing, dia mencari nafkah, berbagi dan sebagainya. Kalau lagi punya rezeki dia bersenang-senang, kalau lagi tidak punya rezeki mencukupkan rezekinya dengan apa yang didapatkan hari itu dia bersyukur. Gitu, bergaul dengan manusia, menasehati, menolong orang, beraktivitas. Itulah yang seharusnya terjadi dengan diri kita saat ini. Tapi kata Ibnu Rajab, pengaruh dunia terhadap aktivitas kita mencari ilmu di majelis ilmu lebih kuat daripada pengaruh akhirat.